Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Beta. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis ikan cupang yang diakui di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Kurang lebih jenis ikan cupang ini hanya ada 5 teman-teman, dan satu lagi mungkin nanti kategori khusus. Nah 5 plus 1 jadi 6. Yang dari ke-6 ini, yang pertama adalah jenis ikan cupang half moon, yang mungkin ini yang paling banyak diminati. Kenapa paling banyak diminati? Memang mungkin dari kaula muda, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, banyak yang menyukainya. Mungkin bahkan kaum perempuan, ibu-ibu, dan remaja-remaja pun sangat menyukainya karena kecantikan dan kegantengan ikan ini ya. Memiliki ciri khas khusus yang mana sirip-sirip bawahnya anal, sirip atas dorsal, dan ekornya kaudal ini sangat mengembang, sangat panjang gitu ya, dengan ciri khas sirip bawah dan sirip atasnya ini simetris, dan ekor bukaan yang mengembang membentuk setengah lingkaran atau setengah lingkaran seperti bulan terbelah atau half moon. Nah, nanti di kemudian hari akan kita bahas perkembangan dari half moon ini. Ada beberapa tipe lagi dari varian half moon ini gitu, tentang genetis ekornya, dari varian ekornya. Cuma secara umum half moon ini yang pertama dikembangkan adalah varian yang banyak dikenal luas adalah half moon dengan bentuk ekor setengah lingkaran atau setengah bulan terbelah, dan memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan pola-pola warna yang ada pola warna dasar yang solid gitu ya, putih, hitam, merah, biru gitu ya, dan lain sebagainya. Dan juga ada kombinasi dua warna gitu ya, ataupun mungkin multi warna dan seterusnya. Nah, ini half moon sendiri ketika mungkin sejak kecil sudah banyak diperkenalkan, banyak pedagang keliling yang menjual tipe half moon ini, jadi sudah sangat familiar sekali gitu ya untuk half moon. Meskipun mungkin kualitas yang banyak beredar tidak tidak sesuai ekspektasi, yang sesuai harapan. Namun dari ke-6 jenis kategori ini adalah yang sering banyak dikonteskan. Jadi banyak berseliweran info seperti sana sini, ada 10 jenis, ada 12 jenis, ada 20 jenis. Yang pasti kalau kita kategorikan ikan jenis cupang ini hanya kurang lebih ada 5. Itu yang memasuki grade kontes. Yang pasti yang pertama adalah tadi kita bahas half moon. Yang diharapkan adalah half moon yang mungkin sesuai dengan bukaan, sirip ekor, dan porsi badan yang ideal ya. Nanti akan kita bahas di kemudian hari mungkin half moon ini secara mendetail ya, spesifikasinya. Namun yang pertama ingin kita kerucutkan di sini bahwa genetik half moon ini mungkin dibawa ke Indonesia itu sejarahnya cukup panjang dan banyak beredar luas, sehingga bisa diperkembangkan di kemudian dipersilangkan dengan plakat menjadi HMPK dan lain sebagainya. Namun ini adalah mayoritas mungkin yang banyak mendominasi di belantara Indonesia ataupun di dunia gitu. Tipikal half moon ini yang paling digemari karena gondrongnya, lebarnya bukaan, sirip-siripnya yang sangat indah lah kalau dia flare atau mungkin mental agresifnya sedang sempurna. Itu mungkin half moon yang sudah halayak umum kita kenal. Nah, yang kedua adalah berbeda dengan half moon, ada jenis plakat. Plakat ini cenderung dengan sirip-siripnya yang agak sedikit minimalis gitu ya. Dari sirip bawah analnya tidak terlalu lebar seperti half moon, sirip atasnya juga tidak, atau dorsalnya tidak semegah half moon. Ekornya pun membentang sempurna dengan tegak lurus dan membelah seperti setengah lingkaran, namun tidak besar. Hanya minimalisnya, miniaturnya mungkin dari half moon. Tapi kalau untuk segi tubuh hampir sama
atau mungkin lebih berkurang sedikit gitu, karena dia menopang sirip-sirip dan ekornya tidak begitu besar. Kalau half moon terkadang bisa terlihat sedikit memanjang, kalau plakat ini sedikit memendek. Nah, keistimewaan plakat sendiri teman-teman, semenjak diperkenalkan mungkin dan ada di Indonesia, berasal dari Thailand dan sejarahnya cukup panjang. Ini membutuhkan khusus edisi tersendiri pembahasan plakat. Nah, ini termasuk salah satu kategori kontes, dengan kategori kontes yang bermacam variasinya, baik dari warna dasar, warna kombinasi, bicolor, multicolor, ada marble, ada fancy, ada kelas metalik, dan lain sebagainya, sangat banyak. Jadi yang pertama tadi half moon, yang kedua adalah plakat. Dan plakat pun banyak varian macam dagangnya. Nanti ini bisa diklasifikasi tersendiri. Misalkan ada lavender yang big ear, ada juga yang mungkin koi gitu ya, ada yang fancy, ada yang marble, ada dragon, dan lain sebagainya. Tapi itu satu genre di kelas plakat. Oke, ikan yang ketiga ini adalah ikan serit. Ini sangat menarik sekali. Bentuknya seperti sisir yang sangat rapi, atau bahasa internasionalnya disebut krontel, mahkota gitu ya. Ini adalah produk mahakarya orang Indonesia dan sejarahnya cukup panjang kalau kita bahas krontel di sini. Tapi yang menyebabkan ini disukai adalah keunikannya hilangnya layar-layar atau sirip-sirip yang membentang, teman-teman. Jadi hanya berupa ray-nya saja yang membentang. Di setiap ray tersebut tidak ada sirip layarnya yang menopangnya. Jadi terlihat seperti sisir, berbeda dengan half moon. Oke, sedikit saja pembahasannya, di lain waktu kita akan lebih kupas tuntas. Yang keempat teman-teman, tadi half moon, plakat, serit. Yang keempat ada typical double tail. Double tail di sini bisa terjadi karena ada pembelahan dari pola ekor. Pola ekornya membentang sempurna, harusnya tegak lurus, setengah lingkaran juga, hanya ada pembelahan di simetris tentang simetrisnya ekor. Gitu. Jadi kalaupun dia membelah bukan karena dia cacat atau permanen mungkin ya, karena memang tipikalnya ketika ada perkawinan ada keunikan tersendiri yang membelah ekornya tidak sempurna, namun seperti love gitu ya, simbol love gitu. Nah, ini memiliki keunikan sendiri, dan double tail ini bisa terjadi di plakat ataupun di half moon ataupun yang giant gitu. Oke, yang kelima, di luar half moon, serit, plakat, double tail, ada versi giant. Plakat giant ini sangat unik, di luar ekspektasi umum biasanya, yang mana ikan cupang ini relatif kecil. Yang besar itu mungkin adanya di half moon karena terlihat sirip-siripnya sangat lebar. Ini di luar ekspektasi, dan mungkin ingin adanya ekspektasi atau perubahan yang sangat signifikan tentang melihat ikan cupang yang dianggap miniatur kecil, tapi ini berupa ekspektasi yang sangat dahsyat, yaitu besarnya sebuah ikan. Nah, ternyata ekspektasi itu bisa terwujud dari breeder para suhu di Thailand, mampu mengembangkannya dengan baik dan sempurna, dan cerita sejarahnya panjang, ada di Indonesia dan sudah menyebar luas di dunia. Namun keunikannya giant ini kebanyakan mayoritasnya hanya di plakat yang pertama, dan yang kedua menyilangkan dengan seri half moon. Saat ini mungkin untuk seri ada tapi hanya sedikit jumlahnya, mungkin double tail pun mungkin hanya sedikit. Yang paling banyak adalah varian di half moon dan plakat. Adapun varian giant ini banyak dari warna dasar, warna solid, warna multicolor gitu ya, dan warna-warna lain. Ini sudah banyak
pengembangannya teman-teman. Oke, itu giant yang cukup ekspektasinya di luar umumnya, bisa mengembangkan porsi badan yang sangat luar biasa bila dihitung dari ujung mulut sampai menuju pangkal ekor, dan ekornya tidak terhitung untuk plakat giant. Minimalnya adalah 5 cm, itu sudah masuk kategori grade giant ketika ujung mulut sampai ke pangkal ekor dan ekornya tidak dihitung. 5 cm itu sudah masuk grade giant. Oke, 5 poin itu yang sering kita konteskan dan masuk kategori jenis-jenis ikan. Itu dulu teman-teman patokannya. 5 plus 1-nya ini, yang 6 adalah cupang alam, ataupun mungkin bahasanya banyak beredar itu ada cupang alam, wild betta, atau cupang liar, atau cupang apapun, cupang sawah dan lain sebagainya. Kategorinya sangat sederhana teman-teman. Jadi ada perbedaan yang unik signifikan antara cupang hias dengan cupang alam. Mungkin cupang hias banyak beredar di para penghobi, dan cupang liar alam ini pun banyak beredar pula di para penghobi selain di ekosistem atau habitatnya di alam. Namun yang banyak sekali jumlah kuantiti yang beredar mungkin cupang hias dibanding cupang-cupang alam ini. Namun kalau dilihat dari sisi harga sangat fantastis. Mungkin berbeda dengan yang cupang-cupang yang sering berseliweran di lingkungan kita, mungkin pedagang keliling dan lain sebagainya, itu mungkin masih salah satu kategori cupang alam yang umum ada di Indonesia. Tetapi untuk cupang-cupang kategori tertentu nanti ada pembahasannya lagi, ini harganya sangat fantastis. Oke, jadi ada 5 plus 1. Yang satu ini cupang alam, cupang liar, cupang wild betta, atau cupang apapun bentuk bahasanya, di tiap daerah berbeda-beda namanya. Dan cupang hias. Cupang hias ini ada 5 jenisnya, dan cupang alam pun sebetulnya banyak jenisnya. Mohon maaf, grade dari jenisnya sendiri gitu ya. Kalau cupang alam dan liarnya mungkin bisa dikategorikan satu, tapi banyak mengerucut kategori-kategori atau kelasnya. Nah, itu yang bisa saya sharekan hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang sudah paham, hanya saling membantu saja, tolong disupport. Dan bagi yang belum paham, belum tahu, dan baru mengenal dan terjun di dunia ikan cupang, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Oke, itu saja yang bisa di-sharekan. Di lain waktu dan kesempatan kita lanjut lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.